Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari ini Selasa 27 Februari 2024. Tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah bertemu dengan orang yang kita kenal baik. Dulunya itu dia adalah seorang penjahat, atau pembohong, atau penipu. Dan ketika kita melihat dia misalnya aktif, atau kita sebutlah menjadi pelayan Tuhan. Kalau di gereja kita menjadi sintua, tidak jarang orang akan lebih mengingat dulunya dia ketika menjadi seorang penjahat, penipu, pembohong. Dan itu yang dibawa-bawa, itu yang disematkan ketika dia bertemu dengannya, walaupun dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Mungkin akan keluar bahasa, saya tahu dia itu penjahat. Saya tahu dia itu adalah seorang penipu. Artinya kita kesulitan untuk, atau memiliki kesulitan untuk melupakan kejahatannya dulu, melupakan hal-hal yang buruk tentang dia dahulu. Padahal kita tidak tahu kalau dia itu mungkin sudah benar-benar bertobat, sudah meninggalkan semua kejahatannya, sudah menjadi orang yang hidup baru. Itulah kecenderungan kita manusia. Berbeda dari itu, Tuhan Allah kita sebagai Allah pengampun dan pengasih, Dia malah sangat senang melihat orang yang bertobat meninggalkan kejahatannya. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak menginginkan kematian orang jahat, tidak menginginkan kematian orang fasik. Dia adalah Allah yang menginginkan kita memperoleh kehidupan, kita bertobat dari segala kejahatan. Kita tahu Tuhan menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana Yehezkiel mendengar firman dari Allah, Yehezkiel harus menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel. Melalui Yehezkiel, Tuhan memberikan pesan peringatan dan teguran kepada Israel yang tersesat dan murtad tentang keadilan dan penghakiman. Yehezkiel menyerukan firman kepada orang jahat dengan harapan orang jahat itu mendengar firman Allah, sehingga tergerak hatinya untuk meninggalkan segala kejahatan dan datang kepada Allah. Benar, kematian adalah akhir hidup orang fasik, dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan pertobatan di mana orang fasik meninggalkan jalannya selama ini dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Pertobatan merupakan perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, berbalik dari dosa, berpaling kepada Allah untuk memperoleh pengampunan, dan tidak pernah kembali lagi kepada kehidupan lama yang telah ditinggalkan. Pertobatan berarti pembaharuan hidup yang berlangsung terus-menerus hingga kita dapat membedakan
mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari, sebagai seorang Kristen, kita tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berbaliklah, bertobatlah, jangan keraskan hati, datanglah kepada Tuhan, ikut jalan Tuhan. Dia senantiasa dengan tangan terbuka, penuh kasih dan penuh pengampunan, dapat menerima kita untuk menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kami orang lemah dan berdosa ini datang ke hadapan-Mu, memohon ampun atas segala kejahatan dan dosa-dosa kami. Tuhan, perbaharuilah kami oleh Roh-Mu, dan kiranya kami memiliki hidup yang baru, tidak kembali ke kehidupan yang lama yang penuh dengan kejahatan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak berakhir pada kematian selama-lamanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal yang daripada-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.